Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, semangat beraktivitas, semangat menjemput dan menjalani hari ini. Tapi baiklah kita mengawalinya dengan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan menjadi pedoman bagi seluruh rencana dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dalam Oktav Paskah ini, Salam Agustia Caesar mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus. Ia bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Ada apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Saudari-saudara, seringkali dalam hidup, dalam pengalaman harian kita mendapat atau kita mengalami kejutan-kejutan dalam banyak bentuk, dalam banyak rupa. Tentu saja kejutan yang menggembirakan akan membuat kita senang, akan membuat hati kita happy, menyegarkan. Tetapi sebaliknya saudari-saudara, ada juga kejutan yang mengecewakan, yang bisa mengguncang batin kita, yang bisa mengguncang batin orang. Bahkan mungkin kejutan yang bisa mematahkan hati. Saudari-saudara umat beriman terkasih, para murid sudah berkali-kali mendapat kejutan atau mengalami peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Bukan hanya soal penampakan Yesus setelah bangkit, bukan hanya itu. Ketika Yesus masih hidup, ketika Yesus masih berkarya
bersama dengan mereka pun, mereka sudah mengalami begitu banyak kejutan. Dan kejutan-kejutan itu pada umumnya adalah kejutan yang menggembirakan. Tentu ada juga kejutan yang membawa keraguan-raguan, ketakutan. Ada. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, pada umumnya mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus dan tanda-tanda heran, tanda-tanda luar biasa yang dilakukannya semasa hidup itu menyenangkan, membahagiakan, menyemangati, karena membawa efek yang luar biasa bukan hanya kepada mereka yang mendapatkan mujizat, tapi juga untuk para murid yang sedang diformat, sedang dibentuk oleh Yesus menjadi saksi-saksinya pada akhirnya nanti. Namun pada saatnya juga saudara-saudari, para murid mesti siap menerima kejutan yang tanda-tanda besar, yang menyakitkan, kejutan yang mengguncang jiwa raga mereka, kejutan yang tentu tidak mereka harapkan. Kejutan itu adalah bahwa Yesus harus menderita, wafat, dan pergi dari tengah-tengah mereka. Itu sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, tidak pernah mereka duga akan terjadi seperti itu. Bahwa Yesus akan dihukum mati, bahwa dia akan mati di kayu salib dengan cara yang sungguh mengerikan. Itu kejutan yang sungguh sekali lagi mengguncang jiwa dan raga para murid. Yesus wafat merupakan peristiwa yang mematahkan hati mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, setelah Yesus wafat mereka tercerai-berai. Ada yang bersembunyi, ada yang lari ketakutan seperti dua murid Emmaus yang kemarin kita dengarkan kisah mereka berjalan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, namun kita dengar juga hari ini bahwa mereka mendapat kejutan yang menggembirakan, kejutan yang membuat hati mereka girang, begitu kata Injil. Kejutan yang membuat mereka happy, mereka yang putus asa menjadi penuh harapan lagi. Mereka yang tadinya ketakutan, begitu Yesus hadir menampakkan diri, mereka menjadi penuh semangat kembali. Bahwa Yesus tidak tinggalkan mereka, bahwa Yesus ternyata bangkit, bahwa dia tidak mati begitu saja. Itu kejutan yang juga terjadi. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita juga seringkali mengalami kejutan. Ada keraguan, ada ketakutan, ada happy-happy, ada pergumulan. Itu adalah kenyataan-kenyataan pengalaman yang harus kita terima sebagai bagian dari hidup kita pada zaman ini. Tidak ada gunanya saudara-saudara untuk bermimpi keluar atau terhindar dari berbagai macam pengalaman manusiawi semacam itu. Tak mungkin hidup ini landai begitu saja, semuanya lancar, semuanya enak. Tidak mungkin. Selalu ada suka duka, ada pergumulan, kemudian ada kegembiraan, ada semangat. Inilah hidup yang harus kita lalui dengan banyak kejutan-kejutan yang seringkali tidak kita duga. Tuhan tentu tidak menuntut para murid saudara-saudara untuk bebas dari perasaan, untuk bebas dari pengalaman batin manusiawi. Lebih-lebih kejutan yang tidak menyenangkan atau tidak diharapkan tadi. Bahkan Tuhan berkenan hadir di dalam pengalaman manusiawi mereka, di tengah-tengah situasi kegalauan mereka, untuk menolong para murid, untuk meneguhkan para murid, untuk menghibur mereka agar mereka tidak tenggelam dalam pengalaman-pengalaman manusiawi itu. Maka para murid zaman ini, termasuk kita saudara-saudara, kita diajak untuk membuka hati, membuka budi kita untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan sungguh telah
bangkit, bahwa Tuhan sungguh telah mengalahkan maut. Itulah berita yang meneguhkan kita. Itulah berita yang memberikan daya dorong, memberikan semangat untuk menjadi saksi Kristus yang berani. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita jalani hari ini, hari-hari hidup kita, besok, lusa, dan sepanjang usia yang Tuhan kasih, dengan kepercayaan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Akan ada kejutan-kejutan dalam pengalaman pribadi kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam usaha-usaha kita, juga dalam rencana-rencana kita. Negatif ataupun positif, baik ataupun buruk, mari kita terima itu semua sebagai bagian dari pengalaman di mana Tuhan bukan hanya membentuk kita, tapi juga Tuhan ada menyertai kita dalam situasi-situasi demikian. Tugas kita dalam segala situasi, mari kita wartakan Tuhan dengan baik. Dalam segala situasi, baik ataupun buruk, negatif atau positif, suka dan duka, semoga kita tetap memberi perhatian kepada Tuhan yang senantiasa hadir, yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam suka maupun duka. Seringkali dalam hidup ini banyak kejutan yang terjadi, entah kami harapkan atau tidak kami harapkan, entah menggembirakan, menyegarkan, ataupun membuat kami sedih, membuat kami putus asa. Terima kasih Tuhan karena pengalaman Engkau hadir di tengah-tengah situasi para murid-Mu ketika mereka sedang ketakutan, ketika mereka sedang berusaha lari dari kenyataan, meneguhkan kami juga pada zaman ini untuk terus merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman hidup kami. Tuhan penuh kasih, kami juga percaya bahwa Engkau memandang seluruh pergumulan, seluruh keprihatinan kami terkait bencana yang terjadi melanda saudara-saudara kami. Di NTT khususnya, semoga Engkau memberkati usaha-usaha pemulihan yang mulai dari saat ini. Engkau menggerakkan hati banyak orang untuk ambil bagian, peduli untuk meringankan penderitaan sesama. Dan semua saudara-saudara yang tertimpa, mereka yang menjadi korban, tetap merasakan bahwa Engkau turut membeluk penderitaan mereka. Tuhan, secara istimewa kami mohon berkat dan jamaah-Mu untuk Ibu Erti Nainggolan yang saat ini sedang sakit, sedang kritis. Juga untuk Bu Lus yang mengalami situasi yang sama. Berkatilah mereka semua, berkatilah segala usaha medis yang dilakukan. Namun Tuhan, sebagai manusia biasa, semoga Engkau memampukan keluarga, memampukan sanak saudara, semua yang merawat, yang berharap, yang berdoa, senantiasa pasrah pada kehendak-Mu. Semoga Engkau meneguhkan mereka dalam iman, dalam harapan dan kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, biarlah yang terbaik menurut kehendak-Mu boleh diterima dengan penuh iman, harapan dan kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus